pemirsa, kita akan memulai ya diskusi kita pada sore hari ini. Itu tentang, memang kita ambil topiknya mengenai manajemen krisis. Nah, manajemen krisis ini itu kita awali dulu dari penjelasan sedikit ya. Jadi kita akan jelaskan sedikit tentang apa itu manajemen krisis. Nah, kita akan awali dari Erika. Kalau kenapa aku segi seperti itu? Erika, yang namanya manajemen krisis itu sebetulnya itu memang dia itu berkecimpung atau memang dipakai itu dalam setiap lapisan pekerjaan atau hanya ketika suatu hal itu ada masalah. Jadi ketika misalkan manajemen krisis ini, apakah dia itu mengambil peran itu dalam dunia pekerjaan itu cukup banyak atau hanya sebatas ketika dia hanya diperlukan pada saat ada kondisi masalah yang genting itu. Kalau menurut teorinya sih semua sih kok. Masalahnya kan untuk manajemen krisis itu semua lapisan pasti ada. Dalam artian nggak cuman dari operasional aja, kadang-kadang di administrasi juga bisa, atau mungkin di IT, mereka punya missionary dan lain-lain juga mungkin bisa. Jadi aku rasa untuk manajemen krisis sih semua bisa diterapin ya. Bisa. Jadi lalu misalkan kalau sekarang manajemen krisis itu apakah itu dapat diterapkan dalam skup perusahaan yang berskala menengah ke bawah, itu khusus Erika buat perusahaan-perusahaan yang berskala menengah ke atas, karena kan itu pasti memerlukan dokumentasi yang cukup banyak dan juga memerlukan beberapa kajian-kajian yang cukup mendalam tadi. Kalau untuk bisnis skala kecil itu basicnya sih semua perlu sih kok, nggak peduli mau kecil mau sedang mau besar, itu sih perlu. Cuman balik lagi ke personelnya masing-masing, dalam artian ownernya masing-masing. Mereka kadang-kadang nganggap hal itu nggak perlu karena pertama itu untuk cost juga lumayan tinggi ya, karena begitu mereka mulai untuk melakukan krisis manajemen, otomatis mereka harus spare budget untuk itu yang lumayan banyak ya. Lumayan banyak gitu. Jadi ya balik lagi sih. Cuman kalau aku bilang sementara ini sih yang banyak ngelakuin pasti yang skala besar, pabrik-pabrik kayak gitu-gitu, mining kayak gitu, pasti mereka ada krisis manajemen. Nah, kemudian kalau dilihat lagi Erika, namanya krisis manajemen itu kan setahu saya juga dia itu membagi ke dalam beberapa sub pembahasan. Jadi kan itu kalau kita tahu itu ada namanya prakrisis sampai dengan juga istilahnya penyelesaian, dan ada juga pemulihan. Setelah itu kita menyelesaikan masalah tadi itu. Nah, dalam 3 fase ini Erika, sebetulnya itu kalau kita lihat itu apakah memang yang menjadi poin utama itu adalah terkait dengan peran dari pihak konsultannya, atau di sini dia melibatkan dari pihak perusahaan, atau bahkan dia juga bisa menggunakan karyawan sendiri itu untuk memberikan kajian. Jadi secara khususnya itu apakah kemudian manajemen krisis ini itu bisa dikaji oleh beberapa orang yang memang dipercaya sama pihak perusahaan itu untuk mengkaji. Jadi tidak harus kan tidak terlalu spesifik ya, seperti dari pihak siapa konsultan ataupun apa. Kalau biasanya gini, untuk orang-orang yang mengkaji itu biasanya sudah di level senior manajemen ya kok. Tapi balik lagi untuk profesionalnya sih lebih baik untuk hire konsultan. Itu lebih bagus karena apa? Untuk bikin suatu krisis manajemen itu perlu orang baru, dalam artian orang yang tidak di bidang tidak di lingkungan itu terlalu lama, karena mereka bisa lihat apa sih yang kemungkinan resiko-resiko yang kemungkinan ada di kemudian hari kayak gitu. Itu jauh lebih bagus ketimbang senior manager. Kalau sudah senior manager tiap hari yang dilihat ya itu aja, jadi mereka pasti ngeliatnya oh fine aja, nggak ada issue, pasti mereka bilangnya kayak gitu.
Jadi kan memang harus melibatkan orang luar. Iya, itu lebih bagus sih. Kasarnya mungkin kayak auditor lah. Kan mereka bisa lihat sesuatu itu yang ini rasanya enggak benar, harus dibenerin. Nanti mungkin kedepannya kalau selalu seperti ini mereka lakuin, mungkin nanti ada isu kayak gitu. Nah, lalu gini Rika, misalkan kalau yang namanya manajemen krisis itu coba kita lihat lagi, itu kan juga dia itu terkadang ada beberapa sub pembahasan yang memang itu nanti akan disampaikan kepada para ownernya. Jadi dia kan pasti juga kan kita sampaikan kepada ownernya terkait dengan semua resultnya. Jadi kita kaji yang namanya apa aja yang kemudian itu penting buat perusahaan itu. Nah, ketika kita punya pendapat sebagai seorang konsultan misalkan, itu kita memberikan salah satu manajemen krisis terhadap tempat dia bekerja, itu apakah pasti diterima? Atau misalkan kadang-kadang ada beberapa owner yang bilang ini misalkan ini pendapatnya ini kurang pas, itu gimana ya? Bukan masalah kurang pas dan gak bisa diterima loh. Kalau kita basicnya harus memberikan sesuatu yang real, maksudnya ya apa yang ada di lapangan itu yang harus kita report, karena itu adalah risiko yang kemungkinan kedepannya bakal terjadi seperti itu. Kalau masalah mereka terima apa enggak ya itu urusan nanti. cuman paling enggak kita itu hal yang harus kita sampaikan ke owner secara terbuka, maksudnya transparansi dan honestly. Jadi nggak boleh ditutup-tutupin, atau mungkin waktu kita ngobrol di lapangan ketemu orang lapangannya terus tapi jangan bilang sama bosnya, bisa ada yang gitu sih. Cuman hal itu kita nggak bisa, harus semua harus terbuka. Jadi biar untuk membuat analisa resikonya juga untuk owner atau CEO-nya lebih gampang. Jadi kan seolah-olah itu kita itu memberikan kemudahan ya. Jadi kalau kita pakai pihak konsultan yang di bidang manajemen krisis, kita di sini memberikan kemudahan agar si owner ini dia itu bisa mengerti apa yang kita buat dalam pertimbangan untuk penyelesaian masalahnya. Nah, misalkan ya Rika, ketika kita punya manajemen krisis itu kemudian nggak bisa menyelesaikan itu, kita punya kebijakan sampaikan kepada pihak owner tapi itu tidak selesai. Apakah di sini ada kemungkinan kita disuruh mengkaji ulang, atau kedua kita kemudian istilahnya dianggap kurang berkompeten, kemudian dia mencari konsultan di bidang yang sama menggantikan kita. Gimana ini kan? So far sih kayaknya enggak ya. Kalau menggantikannya, jadi untuk krisis manajemen di Indonesia sendiri belum banyak kok untuk yang lakuin itu ya. Jadi untuk kita punya kompetisi dengan tempat lain mungkin tidak begitu banyak. Jadi itu rasanya jarang juga sih terjadi. Kadang-kadang paling mentoknya di untuk resultnya aja, dalam artian kadang-kadang kan begitu kita sudah ngelakuin risk analysis, habis gitu biasanya kita ada yang untuk keluarnya apa yang harus kita lakukan. Maksudnya kayak di internal ada, untuk eksternal juga ada biasanya gitu. Ini perusahaan pasti udah bergede-gede ya pokoknya ngelakuin gitu. Nah itu biasanya mereka kadang-kadang untuk di internal mungkin mereka lebih gampang ya. Betul. Begitu keluar ini karena mereka bawa brand, jadi mereka untuk yang harus ada spokesperson kayak gitu-gitu. Itu yang mereka kadang-kadang yang sedikit aduh jangan ngomong gini dong di publik, padahal itu harus ya. Iya gitu. Apalagi biasanya mereka brand-brand yang lumayan gede ya. Jadi itu kadang-kadang mereka harus nyampaikan sesuatu, mungkin kebanyakan sih kadang-kadang ada produk yang cacat kayak gitu harus ditarik. Itu kan tetap harus ada relation keluarnya itu ada. Nah itu biasanya yang mereka kadang-kadang aduh ya apa caranya supaya mengcover, tapi maksudnya tidak terlalu nggak terlalu terekspos keluar gitu ya, tapi mereka masih bisa membenahi produk-produk mereka kayak gitu sih. Dan itu kan juga berhubungan dengan rahasia perusahaan. Iya benar. Nah itu yang biasanya. Tapi kalau skupnya Erika, kan kalau kita lihat itu manajemen krisis kan dia juga pasti masuk ke beberapa hal yang bersifat kompleks. Karena kan dia pasti mengkaji semua sektor dari badan usaha, dari mulai mungkin akte pendiriannya sampai dengan terakhir adalah masalah-masalah yang muncul. Nah, sebenarnya yang paling dominan ketika Erika
melakukan manajemen krisis itu yang ditemukan apakah memang masalahnya terkait dengan sistemnya, misalkan jadi ada kebijakan dari perusahaan yang memang dia salah, atau lebih banyak kepada human error-nya, karena ini terkait dengan sumber daya manusianya, Rika? Kebanyakan sih untuk human error sih, karena gini, bukan human error sih, kadang-kadang gini, suatu perusahaan itu begitu mereka upgrade sistem, itu tidak dibarengi dengan training ke pegawai-pegawainya. Jadi untuk implementasi di lapangan ini agak susah kayak gitu. Jadi begitu mereka ngelakuin itu banyak isu-isu di lapangan, dan itu biasanya yang harus kita kaji, kita bikin key point ya. Jadi waktu begitu harus kita bisa info ke CEO begitu ini kejadian, trigger pointnya apa sih? Maksudnya harus ada levelnya atau betul, sampai kita istilahnya activation key. Aku nggak ngerti istilahnya apa. Oke. Activation key. Dan begitu apa yang harus sampai level di mana untuk activation key ya, seperti itu sih. Itu yang banyak dilakukan. Karena kadang-kadang ini levelnya udah sampai di situ, tapi kadang-kadang perusahaan ini belum melakukan activation key karena menurut mereka kadang-kadang itu belum sampai ke situ kok, kita masih bisa handle kayak gitu. Padahal untuk krisis manajemennya mestinya sudah dilakukan kayak begitu sih kok. Jadi memang ada beberapa perbedaan dari setiap perusahaan. Nah, kemudian kalau misalkan itu dikaitkan ya Rika, namanya perusahaan juga kan dia terkadang juga seringkali kan meng-hire banyak orang, dari mulai legal staff-nya, dari mulai HRD-nya. Nah, sebenarnya yang berperan penting ya dalam suatu perusahaan itu apakah memang hanya sebatas terletak di kebijakan owner-nya saja, atau memang di sini lebih banyaknya maksudnya ke arah SDM-nya, karena kan kalau kita lihat yang namanya perusahaan itu dia pasti memiliki yang namanya HRD. Nah, HRD juga pasti dia juga berkecimpung terhadap kualitas sumber daya manusia yang ada. Nah, kemudian yang namanya suatu bidang usaha itu tentunya juga dia harus memiliki beberapa SDM yang mumpuni, yang cukup untuk istilahnya bisa menjalankan usaha tadi. Nah, ketika misalkan dalam perusahaan itu ada cacat dalam sistem SDM, itu kemudian apakah dimungkinkan seorang konsultan dalam hal ini yang dia bergerak di bidang manajemen krisis ini kemudian dia itu memberikan kebijakan itu untuk mengganti dari si karyawan. Karena kan itu sebenarnya bukan kewenangan dari manajemen, itu apakah bisa? Apakah itu maksud seperti itu? Kalau ganti secara langsung nggak sih, cuman kita bisa ngasih input ke owner atau CEO-nya, kita bilang untuk karena gini, HRD ini bisa dibilang ujung tombak perusahaan. Begitu dia rekrutmen salah, dia tidak bisa melakukan training, tidak bisa implementasi SOP di lapangan, itu semua jadi kacau balau. Jadi biasanya sih untuk perusahaan kita pasti ngomong tolong rekrut yang bagus. Maksudnya gini, bayar sedikit mahal nggak apa-apa, tapi di kemudian hari itu nggak ada isu untuk SDM-nya seperti itu. Karena kebanyakan gini, orang tuh nganggep gampang, ya udah nggak apa-apa hire aja. Padahal itu bukan bidangnya. Contohnya pertamanya dia HRD di hospitality, misalnya hotel. Tiba-tiba begitu dia masuk ke mining, itu beda loh gitu. Orang rekrutmen untuk perusahaan mining dengan perusahaan yang hotel, itu completely different gitu loh. Itu yang harus dimengerti gitu. Kalaupun seandainya dia tidak punya pengalaman di bidang tersebut, mungkin pertamanya ditaruh di level entry meskipun dia sudah lumayan senior. Itu harus hal-hal seperti itu yang harus dilakuin sih. Nah, kalau kita lihat lagi Rika, ketika ini misalkan pihak perusahaan itu dia misalkan kita mendapatkan kebijakan nanti itu untuk dari pihak konsultan untuk merubah sistem orangnya. Nah, yang ideal itu kalau menurut pendapat Erika itu yang namanya HRD itu sebaiknya dalam background pendidikan seperti apa? Karena kan itu kan sebagai ujung tombak, tipanya yaitu kan dia selaku badan dari pihak perusahaan itu yang memang dia
menseleksi setiap employer yang masuk ke dalam perusahaan itu agar betul-betul memiliki kualitas yang terbaik. Nah, lalu kemudian apakah itu harus ada kriteria khusus buat HRD? Karena kan kalau saya lihat di HRD itu beberapa lowongan kerja ya, loker itu kan HRD itu biasanya psikologi atau enggak hukum atau enggak ilmu yang istilahnya ya kurang lebih segala ilmu yang memang minimal S1 ya. Nah itu padahal itu nggak boleh. Jadi gimana itu? Bukan nggak boleh sih, maksudnya gini, boleh-boleh aja, sah-sah aja gitu loh. Tapi balik lagi, aslinya untuk SR sendiri ada mata kuliahnya loh. Untuk S2 itu ada untuk spesifik HR. Cuman nggak tahu ya kalau di Indonesia ada apa nggak, aku nggak ngerti. Cuman itu aku pernah kuliah itu, jadi itu emang spesifikasinya untuk HR. Jadi semua itu diajarin sih untuk rekrutmen, untuk training apa aja harus itu semua ada. Jadi lebih bagus ya, lebih baik sih untuk kalau emang mau ambil HR yang spesifik, maksudnya yang spesifik mungkin dia sudah punya title di SR, atau kalau nggak gitu ya kalau aku bilang sih yang sudah pernah di bidang itu lebih gampang, karena kalau dia sudah pernah kerja di bidang yang sama untuk melakukan kasarnya ya sudah pernah ya di lapangan, jadi dia sudah tahu kira-kira model di lapangan apa. Kalau SR yang tidak pernah kerja di bidang tersebut, begitu sudah masuk di lapangan itu pasti dia rekrutmennya kacau balau. Karena aku pernah handle suatu perusahaan yang begitu, jadi dia tadinya SR di hotel, terus begitu masuk mining yang direkrut, oh my god, aku sampai bilang gini, yakin lagi ngerekrut ya. Karena begitu dia mesin training juga dia nggak bisa gitu loh, karena ya kalau di hotel pasti hospitality kan, sedangkan di mining itu lebih ke skill apa yang diperlukan di lapangan, mungkin lebih heavy equipment dan lain-lain ya. Jadi completely different lah gitu loh. Itu yang harus dipertimbangkan sih untuk hire. Nah mungkin bisa diceritakan sedikit buat pemirsa ya, para netizen itu, kalau kuliahnya SR itu apa ya? Jadi itu kan gitu. SR itu kan harus dijelaskan. Karena itu apakah emang bagian dari kita kuliah hukum atau law, atau emang itu lebih masuk kepada apa? Kalau dulu sih emang ada trainingnya, ada beberapa training yang ada levelnya ya. Jadi dia tuh apa ya? Kalau nggak salah 2 atau 3 level lah. Itu ada. Jadi biasanya ada training dari universitas. Aku nggak tahu kalau di Indonesia ada apa enggak, aku nggak tahu. Cuman itu ada di beberapa universitas di luar, itu mereka ngelakuin kayak mungkin cuma 6 bulan atau setahun kayak gitu. Tapi untuk jurusan HR-nya sendiri itu ada. Itu harus kuliah 2 tahun. Kalau Erika, SR itu apakah sama sih dengan yang namanya legal due diligence? Kan itu kan juga mengkaji mengenai beberapa dokumen perusahaan. Karena kalau kita di bidang hukum udah pasti ada legal opinion sama legal due diligence. Nah, legal due diligence ini itu apakah sama dengan SR tadi itu? Yang diajarin beda sih kok. Maksudnya kalau SR itu lebih ke SDM-nya ya. Sedangkan untuk legal diligence ini biasanya lebih ke perusahaannya. So far sih kayak gitu. Cuman kalau aku pribadi sih lebih kompleks ke SR. Kalau SR tuh banyak banget sampai kadang-kadang hal-hal yang tidak kita pikirkan, oh gitu ya. Oh, jadi dia memang lebih banyak kompleks ya. Lebih kompleks karena begitu kita handle ini human gitu loh. Bukan kalau perusahaan kan ya sudah gitu ya. Maksudnya ya sudah dia punya akte PP seperti itu toh biasanya kalau untuk due diligence. Tapi kalau untuk HR sendiri dia kompleks karena namanya orang ini kan banyak macamnya, dia grow di perusahaan juga dengan model yang berbeda-beda kayak gitu. Oke. Lalu sebenarnya kalau business management itu kan kita lihat itu tidak memiliki atau belum memiliki undang-undang saat itu terkait dengan istilahnya bukan yang baru pemberlakuannya. Itu kan istilahnya kalau yang business management itu kan dia belum tercover dalam undang-undang. Yang baru itu apa yang di demo? Undang-undang Cipta Kerja. Iya. Itu mungkin di situ belum ada beberapa poin nggak ya? Kalau menurut saya itu tidak ada kan? Justru apa namanya yang dikatakan sebagai business management itu kan memang dia belum masuk ke dalam peraturan undang-undang. Itu hanya sebatas
istilahnya kajian dari beberapa konsultan yang dipercaya gitu. Dan kalau dia pun juga secara khusus itu pun juga kebanyakan memang dari background orang hukum untuk mengkajinya. Sedangkan kita pun di bidang hukum itu kan memang belum mendapatkan tadi seperti SR tadi itu. Karena kan itu pasti ada yang berbeda. Karena kan itu kalau kita hukum lebih kepada pure terkait dengan law-nya, terkait dengan jurisprudennya, jadi terkait dengan ilmu hukum murninya. Tapi kalau itu kemudian kita masuk ke SR, kan Erika kan ada beberapa hal yang memang lebih luas. Terkait dengan SDM-nya juga, terkait dengan banyak hal gitu. Nah, lalu sebenarnya itu apakah konsultan business management itu memang dia sebaiknya juga mengambil SR di luar negeri, atau dia bisa menjadi seorang konsultan di Indonesia itu dengan hanya berbekal ilmu hukum, Erika? Kalau di Indonesia ini semua bisa ya, maksudnya kadang-kadang cross major itu bisa, maksudnya tadinya dia mungkin kuliahnya apa, terus habis gitu kerjanya di apa, itu banyak sih kayak gitu. Cuman kalau aku mungkin lebih prefer sih orang kalau emang mau jadi SR ya harus dibenerin, maksud bukan dibenerin, lebih didalami untuk ilmunya, itu mungkin mempermudah dia waktu di lapangan, karena beneran itu ngaruh sih kok gitu. Jadi memang itu juga memerlukan experience secara langsung seperti itu. Nah, misalkan kalau konsultannya Erika itu salah dalam mengkaji, misalkan salah dalam memberikan kajian, mau gak dibayar. Awalnya kemudian seorang konsultan selain diamuk dan nggak dibayar, dia bisa menerapkan sanksi ya, misalkan ada sanksi secara jabatan sebagai konsultan, atau memang dia istilahnya hanya sebatas karena kontraktual aja. Kalau di Indonesia rasanya sanksinya belum ada ya, paling cuma diputus aja kontraknya, paling kayak gitu. Terus kalau aku bilang sih mungkin lebih ke sanksi sosial sih, maksudnya gini, habis itu jadi omongan karena untuk krisis manajemen kan nggak banyak, otomatis ya lingkungannya itu aja, yang perlu kan juga orangnya itu aja, jadi pasti mereka bilang jangan pakai ini lagi kan, udah lo ngawur kayak nggak iso keliru kasih, dalam memberikan ngasih pasti mereka bilang kayak gitu loh. Jadi kalau aku bilang sih untuk sanksi hukumnya mungkin nggak ada, maksudnya di sini belum diatur gitu, cuman untuk sanksi sosialnya itu yang rada berat sih, karena gimana-gimana juga image to be maintain lah ya, gitu loh. Nah, lalu mungkin bisa disampaikan kepada para netizen, untuk kuliah SR itu sebetulnya memerlukan jangka waktu berapa lama? Atau sama dengan kita mengambil kuliah di Indonesia dengan usia yang ada yang 4 tahun, ada yang lebih kan? Kalau HR sendiri sih kebanyakan untuk itu mungkin S2 ya, Bu. Untuk S1 mereka nggak ada sih. Mungkin ambil law dulu, habis ambil law yang S1 habis itu baru habis ambil HR-nya. Cuman kalau orang Indonesia sih mungkin pikirannya daripada ambil HR mungkin dia ambil notaris lah ya. Itu lebih menjamin hidup kita. Tapi itu memang lebih banyak mirip ke itu ya, masuk ke bidang notariatnya seperti itu. Enggak sih, maksudnya gini, kalau HR itu emang spesifik untuk HR-nya. Kalau orang di Indonesia rasanya nggak ada sih. Memang S2 HR itu nggak ada rasanya. Itu artinya di luar negeri. Iya, kalau di luar tuh ada, untuk jurusannya emang spesifik human relation. Human relationship ya. Kayak gitu. Itu juga sama sih 2 tahun juga ngambilnya. Jadi ya kalau seneng sih nggak apa-apa sih, kalau enggak ya ngapain, ambil yang trainingnya aja yang 6 bulan, 3 bulan kayak gitu, mereka ada juga kok. Jadi cuma menambah untuk skillnya aja, kemudian kita bisa kaji. Nah, kemudian Erika, misalkan kan negara kita sekarang itu kan juga sedang banyak boomingnya itu terkait dengan voucher, pulsa ataupun token yang menurut media itu ada teks yang baru, sehingga bagi para pembeli itu merasa nanti ketika saya beli, baik itu voucher isi ulang maupun voucher token, itu nanti akan lebih mahal, karena itu kan
ada pajak yang dicantumkan dalam setiap struktur pembelian. Nah, apakah itu kemudian Erika itu memang bentuk dari manajemen krisis dari kita punya pemerintah? Karena kan tentunya pemerintah kita di dalam masa pandemik ini juga seringkali juga memberikan stimulus banyak. Nah, kemudian juga dia menerbitkan peraturan itu. Apakah sebenarnya itu peraturan yang terbaru mengenai teks tadi itu di bidang voucher maupun pulsa itu belum pernah berlaku sih? Atau memang tuh hal yang apa ya? Baru tuh gimana ya sebenarnya? Kalau teks sendiri sih rasanya udah berlaku lama lah, Bu. Cuman mungkin tidak ya, itu tadi kita ngobrolin mungkin nggak dicantumin, jadi kita nggak tahu kayak gitu. Cuman kalau aku lihat billing, aku punya tagihan handphone itu udah kelihatan sih PPN 10%, yang tadinya tagihan cuma berapa 200.000 jadi 220 kayak gitu. Dan untuk ini juga listrik juga udah ada PPN-nya sih di situ. Cuman mungkin kalau orang beli itu tadi kalau cuma dapat stroke, cuma dapat stroke kecil gitu aja, ngisi token kayak gitu sih, jadi nggak kelihatan. Cuman untuk nanti di lapangannya juga aku terus terang belum tahu sih ya. Cuman kemarin sempat dengar-dengarnya kalau pemerintah mau ada PPN ke itu, juga sempat gini juga, kok PPN lagi sih, bukannya udah dikasih PPN, berarti kan double PPN, jadi gitu. Padahal kan cuma satu ya Rika. Makanya benar sih kan, kalau pajak bisanya cuma sekali dikenakan kan gitu. Mungkin yang kalau aku pilih sih mungkin karena ya itu tadi admin tiap-tiap kan beda ya. Mungkin itu yang mau dikenain PPN. Cuman kan kadang-kadang pemerintah kalau mau sounding sesuatu ini enggak komplit. Jadi kadang-kadang membuat masyarakatnya pro kontra. Betul lah, memang ya kan memang kita punya negara kan sangat demokrasi. Jadi ya begitu ya pasti ada yang setuju dan tidak lah atas kebijakan pemerintah kita. Jadi memang itu sudah ada ya Rika ya, udah pernah berlaku, cuma memang kalau sekarang cuma sebatas penitipan aja, dibuatkan secara tertulis dalam setiap struk tadi itu terkait pembeliannya. Jadi nggak cuma token aja, ada PPL-nya. Jadi biar si pembeli ini tahu kenapa kok misalkan kita beli pulsa, kok bisa sampai di atas itu ya harganya, kan pulsa cuma berapa 10.000, kemudian kok bisa sampai 12.000. Nah itu biar pembeli juga tahu, oh ternyata ini ada pajaknya yang dikenakan. Nggak cuma kita ke restoran aja ada PPN, tapi setiap pembelian pulsa maupun voucher elektrik itu udah mengandung token, mengandung pajak, hanya belum dicantumkan aja secara tertulis. Suka dengan video dari The Koprol Java? Jangan lupa follow us di Instagram and subscribe our video in YouTube.